Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudari sebangsa setanah air, seiring keberangkatan Bapak Presiden Joko Widodo ke Roma, Italia, mari kita doakan agar Bapak Presiden dan rombongan dengan sukses dan lancar menerima keketuaan atau Presidency of G20, Group of 20, atau kelompok 20. G20 adalah kelompok elit 20 negara yang menyumbang lebih dari 80% dari produk domestik bruto atau aktivitas ekonomi dunia. Mereka menguasai 75% dari perdagangan global dan dihuni oleh 60% dari populasi planet bumi kita. Forum ini telah bertemu setiap tahun sejak 1999 dan sejak 2008 telah mengadakan KTT tahunan yang dihadiri kepala negara dan pemerintahan. G20 terdiri dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Prancis, Jerman, Jepang, India, Indonesia, Italia, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Uni Eropa. Bapak Ibu sekalian, tahukah bahwa di antara negara-negara anggota G20, Indonesia saat ini berada di 5 negara dengan konfirmasi kasus harian COVID-19 terendah? Bersama Arab Saudi, Cina, Jepang, Afrika Selatan, Indonesia mencatatkan kasus harian di bawah 1.000 kasus pada hari kemarin, tepatnya tanggal 28 Oktober 2021. Bahkan sejak seminggu terakhir, sejak 15 Oktober 2021, Indonesia sudah mencatat konfirmasi harian di bawah 1.000 kasus. Alhamdulillah, patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia yang berhasil menciptakan situasi yang lebih baik ini. Dan puji Tuhan bahwa prestasi kita bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat global. Kita Indonesia berhasil mengurangi tekanan korban pandemi dunia yang saat ini sedang terjadi gelombang kenaikan kasus baru. Di Eropa, kasus harian hampir mencapai 100.000 kasus per harinya. Sedangkan di Amerika Serikat mencapai lebih dari 70.000. Kita sebagai warga dunia tetap prihatin dan harus tetap mendoakan agar situasi di negara lain akan segera membaik. Karena pandemi tidak akan berakhir di Indonesia kalau tidak berakhir di seluruh dunia. Oleh karena itulah Presiden Joko Widodo menyerukan agar kunci pengendalian pandemi seperti vaksinasi COVID-19 harus dapat dirasakan merata dan setara di seluruh penjuru dunia. Sebagaimana kita berprinsip bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka merdeka dari pandemi COVID-19 adalah hak semua warga bangsa di dunia. Presiden Joko Widodo akan mengumandangkan ajakan untuk pulih bersama dan pulih untuk menjadi lebih kuat. Recover together, recover stronger. Sebagai ketua G20 setahun ke depan, Presiden mengajak semua negara maju bekerja bersama memastikan akses terhadap vaksin COVID-19 merata dan memerangi COVID-19 bersama-sama, dengan juga memastikan perawatan dan pencegahan dilakukan oleh semua. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hasil gotong royong dan kerjasama kita juga diakui oleh negara lain. Misalnya di Amerika Serikat, di mana Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau US CDC di Atlanta mengkategorikan Indonesia sebagai wilayah hijau atau green zone, atau negara dengan insiden COVID-19 yang rendah dan aman untuk dikunjungi. Oleh karena itu, CDC meminta pelancong dari Amerika yang akan ke Indonesia sudah harus divaksin lengkap sebelum berpergian ke Indonesia. CDC juga menghimbau bagi warga Amerika yang akan ke Indonesia harus mengikuti rekomendasi atau persyaratan di Indonesia, termasuk mengenakan masker dan menjaga jarak. Saat ini, situasi di Indonesia sangat baik di tingkat nasional maupun provinsi. Secara umum terjadi penurunan tren kasus baru mingguan sebesar 23% dan terjadi penurunan jumlah kematian sebesar 16% dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Sampai saat ini lebih dari 4 juta orang Indonesia yang terinfeksi COVID-19. Namun,
96,3% dinyatakan sembuh. Dan kasus aktif Indonesia berada di tingkat di bawah 1%. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, seruan CDC tersebut senada dengan komitmen pemerintah dan kita semua, warga Indonesia, untuk memprioritaskan lansia untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Pemerintah mendorong pemerintah daerah dan TNI Polri mengevaluasi vaksinasi lansia di daerah masing-masing dan menemukan pendekatan yang tepat terhadap lansia. Perlu kita ingat bahwa kelompok lanjut usia memiliki faktor resiko hingga 60 kali lipat lebih berat dibandingkan kelompok usia yang lebih muda. Maka, Kementerian Kesehatan berupaya mendekatkan layanan vaksinasi agar bisa lebih dijangkau kelompok lansia. Sentra-sentra vaksinasi terus diperbanyak di seluruh pelosok tanah air dan meminta anggota keluarga untuk lebih proaktif lagi memberikan pemahaman kepada orang tuanya maupun anggota keluarga yang lanjut usia supaya mau divaksinasi. Mari kita simak video berikut ini, salah satu cara agar motivasi kita untuk mengajak lebih banyak lansia untuk divaksinasi semakin tinggi. Di sana, Nenek sudah vaksin. Bapak Ibu sekalian, kurang dari 40% dari 21,5 juta lansia yang baru mendapatkan suntikan vaksin pertama. Dan kurang dari 1/4 atau 25% dari mereka yang sudah lengkap dosis keduanya. Ini perlu menjadi perhatian bersama, karena mereka masih dibayang-bayangi resiko tertular COVID-19 dan dapat menderita gejala yang berat atau bahkan long COVID atau post-COVID syndrome. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ingat, sekarang ini kita sedang diperhatikan dunia sebagai contoh baik. Mari tunjukkan prestasi lebih baik dari upaya vaksinasi kita yang sudah mencapai hampir 60% dosis pertama dan hampir 40% di dosis kedua. Untuk memastikan kita semua aman, karena no one is safe until everyone is safe. Tidak ada yang aman sampai semua orang aman. Untuk Indonesia, kita pasti bisa. Terima kasih dan salam sehat dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa.